Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsiti. Di sini saya akan menjadi pemandu dalam pembahasan materi tentang teori pilihan rasional. Nah, pada kesempatan kali ini juga izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu teori pilihan rasional dalam administrasi negara. Nah, jadi teori pilihan rasional ini adalah teori yang menjelaskan bahwa seseorang biasanya akan mengambil keputusan berdasarkan hal yang dianggap paling menguntungkan dan paling efektif untuk dirinya. Jadi sebelum menentukan pilihan, seseorang itu akan mempertimbangkan dulu manfaat dan dampaknya terlebih dahulu. Nah, dalam administrasi negara juga ini teori ini berkaitan dengan cara pemerintah maupun masyarakat itu mengambil keputusan atau menentukan kebijakan yang dianggap paling tepat. Nah, biasanya nih pemerintah akan melihat sisi manfaatnya dulu dan sisi efisiensi. Nah, dampaknya bagi masyarakat itu kayak sebelum suatu kebijakan diterapkan. Contohnya sekarang nih, banyak layanan administrasi yang sudah dilakukan secara online seperti kayak pembuatan KTP, pembayaran pajak, atau pendaftaran bantuan sosial. Nah, sistem online ini dipilih karena dianggap lebih praktis dan lebih cepat dibandingkan cara manual. Nah, masyarakat juga kan kayak jadi lebih mudah untuk mengurus dokumen-dokumennya. Kayak untuk masyarakat juga kan menghemat waktu dan tidak perlu kayak antri terlalu lama. Nah, dari contoh tersebut juga bisa dilihat bahwa keputusan diambil berdasarkan pertimbangan manfaat dan kemudahan yang diperoleh. Karena itu, teori pilihan rasional ini penting sekali dalam administrasi negara, karena agar ya kebijakan yang dibuat itu bisa lebih efektif dan efisien dan sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat. Mungkin itu saja materi dari saya. Setelahnya pemaparan materi ini, saya dan rekan-rekan saya juga melakukan analisis sederhana dengan wawancara beberapa narasumber mengenai penerapan teori pilihan rasional dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, berikut hasil pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida dengan narasumber saya Bapak Irwan Zulkarnain. Baiklah, saya akan memberikan satu pertanyaan kepada Bapak tentang teori pilihan rasional. Pertanyaannya, apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa putusan yang Bapak buat adalah yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat? Untuk memastikan bahwa keputusan yang saya buat adalah yang terbaik bagi semua pihak. Yang pertama, saya akan menentukan informasi secara lengkap supaya lengkap, datanya ada, faktanya ada, bulannya ada, kondisi yang sebenarnya juga ada. Jadi supaya tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Yang kedua, mendengarkan pendapat semua pihak. Jadi nanti saya akan mengumpulkan pendapat-pendapat dari berbagai pihak. Setelah itu saya berpegang pada aturan dan etika. Jadi sebelum memutuskan keputusan itu saya harus melihat dulu aturan etika apa saja yang akan saya terapkan nanti. Saya memastikan tetap sesuai dengan peraturan dengan nilai integritas, keadilan, dan kepentingan. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Jadi akan setelah saya membuat ini, jangka panjang apa, jangka pendek apa. Terus yang selanjutnya mengutamakan kepentingan bersama. Jadi harus bisa bermanfaat besar dan meminimalkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya bersikap objektif dan tidak emosional. Jadi ketika saya memutuskan, setidaknya saya tidak terhindar dari keputusan berdasarkan kepentingan pribadi, tekanan atau kedekatan keluarga. Sehingga tetap ambil dengan langkah-langkah tersebut, keputusan yang diharapkan dapat diterima dengan baik, adil, serta memberikan hasil yang positif bagi semua pihak. Baik, Bapak, terima kasih.
sekian dari saya. Nanti akan dilanjut dengan teman kita selanjutnya, yaitu Kak Ridwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada RCT yang sudah menyampaikan materi terkait tentang pilihan rasional. Izin melanjutkan terkait dengan analisis sederhana yang dilakukan oleh Bunda Farida. Jika Bunda Farida mewawancarai Ketua KUA terkait dengan bagaimana cara dia membuat kebijakan atau langkah-langkah yang dia lakukan untuk membuat kebijakan, di sini saya Muhammad Ridwan ingin mewawancarai narasumber saya, yaitu terkait dengan bagaimana tanggapan dia terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu, yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jika dilihat di era sekarang gitu ya, yang sudah beralih dari zaman klasik ke zaman modern gitu ya, dimana semuanya sudah serba digital gitu. Kayak contohnya kebijakan EKTP, kebijakan kartu kuning, dan segala hal-hal lain terkait dengan pelayanan publik. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kebijakan yang sekarang sudah digitalisasi gitu, yang apa-apa sudah serba online? Menurut saya kebijakan dari pemerintah yang soal digitalisasi EKTP ataupun kartu kuning dan yang lainnya itu sangat efisien dan membantu masyarakat ya. Tapi jika tidak adanya edukasi terlebih dahulu terhadap masyarakat, kebijakan tersebut justru bakal menjadi titik balik yang memberatkan masyarakat, justru karena masyarakat itu tidak semuanya melek akan teknologi. Lalu jika ingin membuat kebijakan tersebut terlebih dahulu, ada baiknya evaluasi terlebih dahulu, edukasi terhadap RT setempat dan masyarakat setempat tentang bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara pelayanannya dan segala macamnya. Dengan digitalisasi tersebut emang membantu masyarakat agar semuanya lebih mudah, administrasi yang di kelurahan dan di kantor-kantor lainnya pun lebih cepat tentunya. Saya ingin menanyakan terkait dengan perasaan Anda sebagai masyarakat. Sudah puaskah Anda sebagai masyarakat gitu, terkait dengan kebijakan tersebut, kebijakan tentang semuanya itu serba digital? Kalau dibilang sudah puas, saya tentu sudah puas, karena dengan digitalisasi kita tidak perlu membawa kartu fisik apalagi KTP, dan tidak perlu membawa kartu kuning juga yang secara fisik. Jika ingin melamar pekerjaan atau mendaftarkan diri ke instansi tersebut, kita tinggal menunjukkan nik kita, dan itu akan secara otomatis terdaftar dan datanya itu langsung akurat ya, tidak perlu ada administrasi yang tanda tangan lagi, ngisi form lagi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya adalah ada nggak sih Anda gitu sebagai masyarakat kayak keresahan Anda itu terkait dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, itu ada nggak? Saya takutnya jika ada digitalisasi secara mendadak dan kebijakan itu langsung dibuat tanpa adanya edukasi terlebih dahulu, saya takutnya masyarakat yang belum membuat EKTP online ataupun kartu kuning online itu, administrasi selanjutnya itu akan dipersulit. Contohnya misalkan saya ingin melamar pekerjaan, tapi kartu kuning saya masih yang lama, tidak terupdate digitalisasi, itu akan mempersulit saya dalam administrasi pekerjaan. Itu. Jadi di sini ada dampak positif dan juga ada mungkin dampak negatifnya gitu kan. Oke, mungkin itu aja wawancara dari saya terkait tentang teori pilihan rasional. Selanjutnya dilanjutkan oleh RCT. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya teori pilihan rasional itu berkaitan dengan cara seseorang atau pemerintah mengambil keputusan yang dianggap paling baik dan paling menguntungkan. Nah, jadi teman-teman, melalui teori pilihan rasional ini, pemerintah akan mengambil kebijakan yang dinilai lebih efektif, praktis, dan mampu juga memberikan manfaat yang lebih besar. Nah, contohnya seperti sekarang, banyak sekali pelayanan administrasi secara online yang sekarang ini semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Dan dengan adanya layanan tersebut, masyarakat juga akan menjadi lebih mudah untuk mengurus berbagai keperluannya tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Nah, karena itu, teori pilihan rasional ini memiliki peran yang sangat cukup penting dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.